Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para jamaah sekalian. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Dan kami juga dari DKM Masjid As-Sofia menghimbau kepada para jamaah sekalian, mohon bantuannya untuk senantiasa menaati dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama berada di area Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat infak sodakoh, bisa melalui Masjid As-Sofia dengan menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan juga bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, mohon untuk disimpan di tempat yang terjangkau atau yang lebih aman, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk meletakkan atau menyimpan di tempat yang lebih terjangkau dan lebih aman demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri sekaligus sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Juma Saputra LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin, sebesar Rp1.473.000. Semoga amal infak sodakoh para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Juma Saputra LCMA, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Nikmat yang paling agung adalah nikmatul iman. Karena sejarah mengajarkan kita masih banyak keluarga para nabi tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam istri dan anaknya tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah, saking dekatnya dengan Allah, namun bapaknya tidak beriman, sebagaimana diabadikan dalam surah Al-An'am surat ke-6. Dan begitu pun dengan Nabi Muhammad SAW. Paman tercintanya Abu Thalib yang senantiasa menjaga beliau sekalipun berseberangan dari segi akidah. Dan Nabi Muhammad sudah berusaha mengislamkannya, tapi ternyata Allah bantah langsung dari langit dalam bunyi Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun.
Tapi Allah mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dari sini kita paham bahwa nikmat yang paling agung yang perlu kita syukuri adalah nikmat iman. Kemudian nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat sehat walafiat. Terlebih dalam suasana pandemi virus corona. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah bersabda, nikmatani, ada dua nikmat, magbunun fihima katsirun minan nas, ada dua nikmat namun sayang banyak orang lalai terhadap nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika hari ini kita diberikan kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang, serta kedua nikmat ini kita padukan dalam ketaatan, inilah suatu kenikmatan yang tersendiri yang perlu kita syukuri. Hari ini kita menyaksikan banyak orang menghabiskan waktunya, hartanya untuk menjaga kesehatannya, tapi tidak semua orang mampu memaksimalkan kesehatannya. Padahal seorang Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu nikmatin, setiap nikmat, la tuqarribu minallah, setiap nikmat yang Allah berikan kepada anda dan tidak mendekatkan anda pada Allah, fahiya baliyah, itu adalah musibah. Maka khotib berwasiat pada diri khotib dan jamaah sekalian agar senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah dengan mengawali alhamdulillah dan memaksimalkan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Sebelum khotib menjelaskan satu materi yang sangat penting dalam hidup kita, khotib berwasiat pada diri khotib dan jamaah sekalian agar tak pernah bosan untuk duduk-duduk di majelis ilmu, tak pernah bosan untuk mendengarkan ceramah, walaupun cuma 5 menit ataupun 3 menit. Bisa jadi duduknya Bapak 3 menit mendengarkan khutbah, duduknya Bapak 3 menit mendengarkan ceramah, itu bisa merubah hidup Bapak ke depan menjadi lebih baik. Karena kita enggak tahu hidayah itu melalui siapa dan perantara siapa dan kapan. Olehnya mari kita senantiasa meningkatkan semangat kita untuk mendalami syariat Islam agar kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Ramadan. Berbicara masalah bulan Ramadan adalah bulan suci yang sangat banyak keutamaannya. Di antara keutamaannya Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibukalah pintu surga selebar-lebarnya. Wa guliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah puasa, tentu ada hukum-hukum yang perlu kita kaji agar puasa yang kita lakukan itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sangat kita khawatirkan, kita sudah sangat menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita, menghabiskan harta kita dalam ketaatan, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita khawatirkan. Berbicara masalah puasa, pembatal puasa itu sudah sangat kita ketahui, seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, itu hal yang sudah sangat ma'ruf. Tapi ada hal yang secara amalan puasa kita sah, tapi tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan orang tersebut seakan-akan hanya menahan lapar dan minum, menahan lapar dan haus saja. Di antara hal yang bisa menyebabkan kualitas amalan kita berkurang, bahkan hilang. Amalannya diterima, amalannya sah, puasanya sah, tapi puasanya nggak bernilai pahala. Di antaranya adalah al-hasad atau dengki atau iri. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah dengki atau iri, itu permasalahan yang sudah tidak bisa dihindari oleh kita. Berbicara masalah dengki atau iri, setiap manusia tidak akan luput dari sifat ini. Makanya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, ma khala jasadun, tidak ada satu jiwa pun, min hasadin, tidak ada satu jiwa pun yang terlepas atau selamat dari rasa iri atau dengki. Namun di sini yang perlu kita perhatikan, fal karimu yukhfi wal laim yubdi. Akan tetapi orang yang busuk, orang yang buruk, orang yang tidak baik, dia akan menampakkan kebencian tersebut, irinya itu akan dinampakkan. Tapi orang yang baik, dia akan melawan dan menyembunyikan rasa dengki tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan, walaupun hadisnya dhaif, namun maknanya sahih. Rasulullah bersabda bahwa rasa dengki atau iri itu seperti api. Api itu akan melalap kayu bakar. Seperti itulah dengki.
Dengki itu akan melalap, akan menghancurkan semua pahala kita. Orang yang dengki dalam dirinya, sebenarnya dia menzolimi diri sendiri. Karena sesungguhnya Pak, ketika hari ini, detik ini kita iri kepada seseorang, dan biasanya iri itu satu profesi biasanya. Pengusaha akan iri sama orang pengusaha. Tukang beca biasanya iri sama tukang beca. Biasanya seperti itu ya. DKM iri dengan DKM ya, seperti itu. Namun kita perlu paham ya, bagaimana sikap kita menyelamatkan diri kita dari rasa dengki, agar apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak sia-sia. Yang sangat kita khawatirkan, kita sudah merasa dekat dengan Allah dengan apa yang kita lakukan selama ini dari segala ibadah, tapi ternyata itu tak bernilai pahala, bahkan kita sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dikarenakan karena masalah hati. Makanya para ulama Pak mengumpamakan hati itu seperti gelas. Gelas yang kotor, jika dimasukkan air yang jernih, hasilnya kotor, tak layak untuk diminum. Seperti itu hati kita. Kalau hati kita kotor, hati kita busuk, hati kita penuh dengan penyakit, dengki salah satunya, maka bagaikan gelas yang kotor, sekalipun amalan suci yang kita lakukan, sekalipun ibadah setiap malam, sekalipun baca Quran kita lakukan, puasa Senin Kamis kita lakukan, sedekah kita lakukan tiap hari, tapi kalau hatinya rusak, jangan harap amalan tersebut akan menyelamatkan kita. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Muslim, inna awwal nas yuqdu alaihi yaumal qiyamah, sesungguhnya 3 golongan yang pertama kali akan diseret ke neraka. 3 golongan yang pertama kali akan diseret ke neraka Pak, mohon maaf, bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan pemabuk, maaf, bukan pezina. Tapi 3 golongan yang pertama kali akan diseret ke neraka justru mereka yang mengamalkan amalan agung menurut kacamata manusia, tapi lalainya mereka terhadap hatinya menyebabkan amalan tersebut tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang pertama kali akan diseret ke neraka. 1, orang yang suka bersedekah tapi niatnya supaya disebut dermawan. Orang yang kedua, orang yang suka belajar ilmu, belajar Al-Quran, bahkan mengajarkannya, tapi sayang niatnya supaya disebut qori, disebut ulama atau disebut imam, na'udzubillah. Orang yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan mengorbankan jiwanya sampai meninggal di jalan Allah, tapi sayang niatnya supaya disebut pemberani. Inilah 3 golongan yang akan pertama kali diseret ke neraka, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Hurairah. Mereka mengamalkan amalan agung menurut kacamata kita, menurut pandangan kita, tapi busuknya hati mereka, lalainya mereka terhadap introspeksi diri menyebabkan amalan agung menurut mereka, amalan agung menurut kita, tapi ternyata tak bernilai pahala, bahkan menjadi bumerang pada hari kiamat nanti. Naudzubillah. Yang sangat-sangat kita khawatirkan, kita merasa dekat dengan Allah dengan apa yang kita lakukan selama ini, tapi ternyata lalainya kita terhadap hati kita menyebabkan amalan yang harusnya bernilai pahala, yang seharusnya menyelamatkan kita, memasukkan kita ke sorga, tapi lalainya kita membersihkan hati kita justru menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Inilah yang perlu kita pahami. Makanya Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadul kulluh. Kalau segumpal daging ini bersih, baik, maka semua jasad pun akan baik. Amalan yang dilakukan pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging ini sudah rusak, tidak pernah diperhatikan, maka badannya, amalan yang timbul akan rusak. Di ending Rasul mengatakan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging ini dinamakan dengan hati. Disinilah pentingnya masalah hati Bapak sekalian. Kemudian berbicara masalah hasad atau iri. Permasalahan iri disebabkan banyak hal. Di antara sebab munculnya iri dalam diri kita adalah 1, karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Perlu diketahui Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadri ma yasha. Sekiranya Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi, sekiranya Allah bentangkan rezeki Allah, ya, diberikan manusia setiap apa yang diinginkan, niscaya manusia itu akan menjadi orang-orang yang tak baik. Tapi Allah memberikan rezeki kepada orang dengan kadar yang sudah Allah tentukan. Permasalahan kita terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Perlu diketahui, buah saja Pak, buah saja itu memiliki musim dan proses tersendiri.
Tidak bisa hari ini, detik ini kita pengen semua buah itu panen. Gak bisa. Setiap buah itu memiliki musim dan proses tersendiri. Sama manusia pun memiliki proses tersendiri. Setiap kita memiliki kadar rezeki yang sudah ditentukan. Tidak bisa kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain, boleh. Tapi dengan satu syarat. Kalau Bapak membandingkan dalam masalah duniawi, bandingkanlah kepada orang yang di bawah Bapak. Kalau Bapak hari ini mengeluh, cuman punya motor butut, jangan melihat kepada orang yang punya mobil. Lihatlah masih banyak orang yang tidak punya kendaraan. Masih mengeluh juga. Lihat masih banyak orang yang tidak punya kaki dan tidak bisa berjalan. Nikmat apa lagi yang perlu kita syukuri? Makanya Allah bantah dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 atau 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Berbicara kesehatan itu mahal, Pak. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak orang tidak menyadari. Kemudian sebab yang kedua. Sebab kedua adalah karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Padahal kalau kita lihat diri kita, banyak sekali nikmat kita. Coba lihat ke dalam diri kita, dari kepala sampai ujung kaki. Mata misalnya. Ini hal yang sepele, tapi berapa banyak orang yang ingin menikmati pandangan atau indahnya dunia dengan mata ini. Kita tidak mengetahui nikmat itu. Kalau Bapak ingin tahu betapa besarnya nikmat mata, pergilah ke rumah sakit sana. Seperti itu. Ini hal yang kedua atau sebab kedua yang menyebabkan kita iri kepada orang lain. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana sikap kita untuk mengobati jika iri atau dengki muncul dalam hidup kita. Sebelum saya bahas masalah obat atau perihal yang perlu kita kaji supaya kita terhindar dari iri, yang perlu kita ketahui Bapak sekalian, sejarah mengajarkan kita dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi, dosa yang disebabkan karena dengki. Iblis laknatullah alaihi tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah berfirman usjudu li Adam, sujud semuanya ke Adam. Namun perlu digarisbawahi, sujudnya malaikat kepada Adam bukan ibadah. Bukan berarti malaikat menyembah Adam, tapi sujudnya malaikat kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Itu syariat dahulu, sebagaimana syariatnya Nabi Yusuf. Jadi jangan dipahami bahwa para malaikat menyembah Adam, tidak. Adapun sekarang syariat Nabi Muhammad tidak boleh bersujud kecuali pada Allah. Ketika Allah berfirman usjudu li Adam, sujud semuanya ke Adam, sujud semua malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, para malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Kenapa iblis gak mau sujud? Dia memiliki kedengkian terhadap Adam. Dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 12, iblis Allah menceritakan tentang iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, tapi Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih baik. Ini dosa yang pertama kali terjadi di langit, yaitu ketika iblis enggan sujud pada Adam, dikenakan karena kedengkian atau iri yang ada dalam diri iblis. Maka dampaknya adalah iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat dan menjadi ahli neraka. Sejarah juga mengajarkan dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu dosa yang disebabkan karena dengki. Ketika Adam memiliki dua anak, Qabil dan Habil, dan keduanya disuruh oleh Allah berinfak. Satu anak Adam yang namanya Habil memberikan infak yang terbaik. Tapi saudara yang satu lagi, Qabil, dia memberikan infak yang terburuk. Sehingga Allah pun terima yang terbaik. Dalam syariat Islam, kalau mau berinfak Pak, berinfak itu dengan harta yang terbaik, bukan harta yang terburuk. Misalnya ada keropak, dilihat dompet, 100.000 lewat, 50 lewat, dicari terus sampai 1.000. Nah 1.000 pun diseleksi lagi. Yang udah sobek, yang udah lem baru masuk keropak. Nauzubillah ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala tayammumul khabisatun fikuna walastum biakhidhihi." Jangan kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian sendiri enggan mengambilnya. Makanan yang udah mau basi baru dibagikan. Beras yang sudah kutuan baru dibagikan. Minuman yang sudah tersisa baru dibagikan. Tidak seperti itu Islam mengajarkan kita. Islam mengajarkan justru kalau bersedekah dengan sedekah harta yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surat ketiga, "Lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapat gelar terbaik hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Dan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang seperti semalam kita baca. Wa atal mala ala hubbi, dan berinfak dengan harta yang dia cintai. Jadi berinfak itu dengan harta yang terbaik, bukan harta yang terburuk. Habil memberikan sedekah yang terbaik, Qabil memberikan harta yang terburuk. Sehingga Allah pun menerima yang Habil, Qabil tidak terima. Terjadi kedengkian antara dua ini. Maka Qabil pun membunuh saudara kandungnya. Inilah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan pertama kali terjadi di bumi, yaitu dikarenakan masalah dengki. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara kita agar menghilangkan rasa dengki yang ada dalam diri kita.
Karena sesungguhnya rasa dengki ini tidak mungkin dihindari. Berbicara masalah dengki sudah tidak mungkin orang terlepas dari dengki. Tapi yang perlu kita kaji adalah bagaimana ketika kedengkian ini muncul dalam diri kita. Ini yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah ketika rasa dengki muncul dalam diri kita, yaitu tanamkan dalam diri kita, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita melihat dalam diri kita banyak nikmat yang tak kita sadari. Yang kedua, yaitu caranya adalah kita tanamkan dalam diri kita sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i memiliki perkataan yang perlu kita ingat dalam masalah qanaah. Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila Anda memiliki sifat qanaah, sifat qanaah itu mau menerima dengan apa yang Allah berikan. Idza ma kunta dza qalbin qanu', apabila Anda memiliki sifat qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Kamu dan para raja itu sama, tidak ada bedanya. Sama dari segi mana? Para raja bahagia, senang dengan harta dan kekuasaan yang dimiliki. Tapi orang yang qanaah akan senang dengan apa yang dia diberikan, yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian cara yang ketiga adalah ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub pada orang lain, ini sangat rentan untuk memunculkan dengki. Maka yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Dalam hadis dikatakan, idza ra'aita ma yu'jibuka falyad'um bil barakah. Apabila engkau menyaksikan sesuatu yang membuatmu takjub pada orang lain, maka bersegeralah mendoakannya dengan kebaikan, dengan keberkahan. Kenapa? Karena dalam hadis lain dikatakan, ketika kita mendoakan orang lain tanpa orang lain mengetahuinya, maka malaikat akan mengaminkan dan mendoakan kita walaka bimithli, yang artinya dan bagimu semisalnya. Barangkali ini yang bisa saya kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, baik penyakit yang zahir maupun penyakit batin, agar kita semua melakukan segala ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.